Hai mindful people. Welcome to Psychcast. Di podcast kita yang pertama ini, kita tuh mau bahas tentang drama It's Okay Not to Be Okay yang lagi hits banget nih di seantero dunia kali ya. Soalnya setiap episodenya tuh tiap muncul selalu jadi trending topik gitu. Setiap episode itu kayak emang menarik banget gak sih? Iya, Makanya nggak ada yang bisa di skip gitu loh. Parah, bener-bener. Kadang tuh maksudnya kayak nonton drama kan suka di skip gitu ya, ada part yang ngebosenin gitu. Tapi kalau ini tuh enggak. Terus kayak tiap episodenya tuh kayak ada powernya tuh beda-beda gitu loh tiap episode. Setuju sih. Keren sih. Terus mungkin karena mereka ngebawain karakter yang beda-beda juga kali ya. Iya. Jadi bener-bener kalau buat gue pribadi sih kayak banyak banget yang bisa kita learn dari drama itu sih. Supporting role-nya tuh punya karakter yang bikin kita jatuh cinta dengan cara yang berbeda gitu loh. Kayak setuju sih, bener-bener. Iya nggak sih, kayak jarang kan maksudnya kita merhatiin supporting role gitu. Tapi kalau di tuh enggak, drama ini tuh kayak kita bener-bener pay attention ke semuanya gitu loh. Terus gue sih bener-bener gue sukanya itu adalah karena dia bawain mental health ya. Terus kayak ada berbagai macam disorder yang mereka jelasin gitu loh. Dan mereka tuh kemas itu dengan bener-bener kayak ngejelasin something happen tuh karena ada sesuatu yang terjadi di masa lampaunya gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi sama kita sekarang itu tuh pasti ada yang ada pondasi yang bikin kita jadi kayak sekarang gitu. Iya, ada yang jadi membentuk kita tuh gitu. Ada kayak momen atau ada kayak kejadian yang akhirnya bikin kita tuh jadi kayak sekarang, dan itu tuh dijelasin banget di drama itu sih menurutku. Terus dikemasnya tuh up gitu loh, nggak tergesa-gesa tapi kayak ada karakter developmentnya gitu nggak sih? Iya. Tiap episode bahkan ada perubahan yang terjadi kan. Si Go Moon Young-nya tuh kan di situ sebenarnya di awal tuh dia kayak di label sebagai antisocial personality disorder kan. Tapi tuh makin kesini tuh malah yang gue lihat adalah dianya bukan antisocial personality disorder gitu. Tapi dia tuh a girl, cewek yang tumbuh dibesarkan oleh orang yang antisocial personality disorder. Makanya dia jadi less empathy, terus dia jadi gak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik gitu ya, karena itu ketahan kan, karena mamanya kan, nyokapnya kan dari kecil kan bener-bener yang pas dia happy aja langsung dia nggak bolehin gitu kan, dia mau ketemu temennya gitu kayak nggak boleh punya teman lah gitu intinya. Iya, nggak punya teman gitu. Jadi tapi dia nggak menunjukkan antisocial personality disorder kecuali itu gitu. Maksudnya dia nggak menunjukkan adanya intensitas dia mau membunuh orang karena dia merasa puas setelah membunuh, kayak gitu-gitu kan dia nggak nunjukin ya. Iya. Cuman memang problem solvingnya dia tuh cenderung kayak anarkis. Iya, reaktif. Gue kayak lo ngapain gue bakal balas gitu. Nggak kayak dipikir panjang gitu. Makanya kan si Gangtengnya kan sempat ngomong kan, sebelum lo ngelakuin sesuatu hitung sampai 3. Itu karena dia cenderung reaktif kalau misalnya dia merespon sesuatu. Terus kalau dari perspektif awam ya, maksudnya kalau gue kan nggak ngerti ya dunia, maksudnya ilmu psikologi. Cuman kalau gue ngeliatnya si Go Moon Young itu yang menarik dari personality dia tuh adalah emang orangnya tuh nggak ada rasa prasangka sama orang gitu loh. Jadi dia tuh nggak mikirin orang tuh bakal mikir apa tentang dia gitu loh. Kalau kayak kita kan pada umumnya kayak aduh nanti kalau kita ngomong gini orang akan gini nggak ya. Kalau dia tuh nggak, jadi kayak dia melakukan hal yang ya sesuai hati dan pikirannya gitu. Jadi jatuhnya nggak munafik gitu nggak sih orangnya? Bener-bener. Maksudnya sih gitu. Jadi dia
kayak ya udah, kayak dia nembak Gang Tae aja deh contohnya. Kalau orang kan pasti takut ya, kayak lu gue takut ditolak udah gitu, baru ketemu 2 kali udah nembak. Kalau dia bukan nggak, langsung aja gitu dinyatain cintanya. Maksudnya saking dia nggak punya asumsi yang aneh-aneh tentang orang, jadi ya udah gue ngelakuin apa aja gitu. Yang sebenarnya menurut gue yang paling unik sih si Gang Tae ya. Karena kan secara apa ya, kalau orang psikologi itu bilangnya psikopatologi gitu. Secara psikopatologi itu si Gang Tae itu sebenarnya nggak ada bawaan disorder apa kan. Maksudnya dia orang pada ya kita lah gitu, orang pada umumnya average people lah gitu. Tapi di sini dia punya kondisi di mana dia punya saudara yang ASD itu Autism Spectrum Disorder. Jadi si Sangtae itu jadi buat teman-teman yang mungkin miss sama disordernya Sangtae itu gangguannya namanya ASD itu Autism Spectrum Disorder. Nah, jadi uniknya tuh kenapa gue juga suka banget sama film ini tuh salah satunya itu. Jadi tuh dia juga ngegambarin dinamika kepribadiannya si seorang adik yang kakaknya tuh special needs gitu. Dan itu tuh tergambarkan banget kan, nggak mudah. Jadi kita tuh sebagai orang tua, nyokapnya kan, dari nyokapnya dia nggak mudah gitu sebagai orang tua, sebagai saudara yang kita tuh punya anggota keluarga yang special needs tuh nggak mudah gitu. Butuh kesabaran banget lah ya. Banget, penerimaan, apalagi Gang Tae tuh adik kan sebenarnya. Kayak gini jadi kalau peran-peran gitu ya. Ya lo punya kakak kan ya. Nah, lo tuh sebagai adik tuh lo pasti ada kan rasa-rasa pengen dilindungin sama kakak lo, pengen diperhatiin, pengen dimanja, ya nggak sih? Iya, ada momen yang ketika lu pengen menggunakan power lo sebagai adik gitu loh. Iya, kayak needs lo sebagai adik kan, kayak gue kan adik, gue harusnya diperlakukan kayak gini, ya nggak sih? Iya. Nah, kebayang nggak kalau kakak lo tuh yang nggak bisa ngasih itu semua gitu? Kayak Gang Tae aja kan, dia dari kecil mamanya bahkan tanpa sadar sih kalau menurut gue yang ibunya lakukan pun, ya namanya seorang ibu ya, kebetulan gue juga udah jadi ibu, jadi kayak kita tuh ya we think we do the best gitu buat anak kita, tapi kan belum tentu. Belum tentu anak itu merasa itu yang terbaik gitu, apalagi ibunya pun merasa sebenarnya kayak ibunya pasti ngerasa kayak ya Gang Tae kan normal, Sangtae yang harus lebih diperhatikan gitu. Tapi dia lupa tuh kalau anak yang satunya lagi juga butuh perhatiannya dia, bukan cuman si Sangtae aja gitu. Makanya tuh nggak gampang banget sih memang. Gimana sih orang tua tuh bisa kasih knowledge ke anak, ini loh kakak kamu tuh kondisinya begini, kita memang harus memaklumi, tapi tidak melulu tuh sebenarnya tidak melulu kamu harus selalu mengalah kayak. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang tuh miss gitu untuk orang tua yang punya anak yang special needs untuk lakukan gitu, karena terlalu fokus sama si anak special needs ini gitu. Iya, karena ya maksudnya waktunya dan tenaganya udah habis untuk ngurusin anak yang special needs gitu. Jadi dia mikir si anak yang satunya akan bisa ngerti dengan sendirinya gitu. Padahal kan kondisinya waktu itu si Gang Tae juga kayak masih kecil kan. Dia kita nggak bisa gitu loh memaksakan, ya lu harus paham nih sama kakak lo kayak gini gitu. Tapi kan namanya dia masih kecil, maksudnya masih labil. Jadinya dia ngerasa ibunya tuh nyuekin dia gitu kan, jadi baper gitu jatuhnya. Padahal sebenarnya di balik itu juga ibunya tuh sebenarnya mikirin dia gitu. Mikirin banget lah pasti, namanya seorang ibu kan nggak mungkin kan nggak mikirin anaknya gitu. Makanya tuh pas scene yang dia nangis inget ibunya yang dia bilang
ibu gue di atas sana nyesel nggak ya udah memperlakukan dia kayak gini katanya gitu kan. Terus kan dijawab tuh sama mamanya si Juri. Yang dia bilang semua ibu itu pasti berdosa gitu kan. Itu kayak sedih banget sih. Gue pas di situ tuh kayak wah tak gitu, karena kan pasti kadang kita tuh ada momen yang kayak aduh kok ibu kita kayak gini ya, kok nggak ngertiin kita gitu ya. Maksudnya kita pasti ada momen yang tiba-tiba mikir kayak gitu loh. Padahal sebenarnya ya kayak yang Kailis bilang tadi, seorang ibu tuh pasti dia udah berjuang mati-matian untuk iniin anaknya gitu. Tapi kan namanya manusia ya tentu tidak sempurna gitulah. Jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya gitu. Iya sih. Ibaratnya kayak lo mau jadi dokter ya lo kuliah gitu. Di situ kamu dipelajarin, ada gitu. Di buku tuh ada. Kalau orang flu tuh obatnya dikasih apa tuh ada. Tapi buat jadi orang tua kan nggak gampang. Menurut gue itu psikologis ya. Psikolog kayak gue dia psikolog anak gitu. Walaupun gue psikolog anak, gue ngerti teorinya. Kalau misalnya menghadapi anak tuh harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu. Tapi once kita berhadapan sama anak kita sendiri kan itu kayak another problem gitu. Oke, teorinya tuh gini, tapi kan ada emosi yang dilibatkan di dalamnya gitu. Kayak yang nggak bisa semulus itu pasti gitu. Jadi makanya ya challenging juga sih, apalagi kalau dari cerita itu kan, apalagi kalau orang tua yang punya anak spesialnya itu makin susah kan. Terus plus ternyata yang gue lihat lagi aja si Galte kan dari kecil terbiasa untuk dipush ya emosinya. Jadi ibunya tuh kamu harus kuat gitu kan. Harus nahan. Iya, dia tuh harus, pokoknya dia tuh harus jadi anak yang kuat. Dia tuh harus jadi anak yang bisa diandalkan karena ibunya sangat mengandalkan dia untuk taking care kakaknya kan. Jadi tuh pada akhirnya tuh membuat dia tuh nggak terbiasa untuk mengungkapkan emosinya dia. Dan itu juga nggak sehat loh. Soalnya lo suka nggak sih kalau misalnya kalau di budaya kita ya, kalau misalnya kita marah-marah, misalnya kita ada kesel nih, terus kita emosian banget, itu pasti orang labelnya negatif banget kan. Kayak ini orang pemarah nih gitu. Tapi once lo adalah orang yang pemendam, nggak akan ada label apa-apa di diri lo. Iya benar-benar. Karena orang nggak tahu. Iya, dan orang tuh malah menganggap orang yang memendam emosi tuh, dia sabar banget ya. Padahal dia udah diperlakuin kayak gitu loh, tapi dia masih bisa sabar banget, hebat ya gitu. Jadi labelnya tuh malah positif. Iya, padahal dianya sebenarnya dalamnya sakit gitu ya. Nah, padahal sama aja penyakitnya. Jadi kalau kita punya emosi tuh nggak boleh juga meledak-ledak gitu, kayak ada masalah dikit langsung banting pintu, langsung agresif gitu. Itu juga nggak baik. Tapi dipendam juga nggak baik gitu. Padahal itu sama-sama jadi penyakit loh, baik diungkapkan dengan agresif ataupun dipendam gitu. Tapi ya kenyataannya labeling dari masyarakat tuh beda banget. Itu sih menurut gue yang ngebuat kita tuh jadi cenderung banyak yang akhirin emosi dengan baik ya. Salah satunya tuh karena ada faktor dari masyarakat juga tuh yang kayak gitu. Lo liat deh pas di scene, lo inget gak scene-nya si Gang Tae akhirnya bisa marah ke si Sang Tae? Iya. Itu tuh gue ngeliatnya kayak terharu banget sih, parah. Kayak akhirnya dia tuh kayak gitu. dia tuh kayak akhirnya bisa kayak keluar gitu loh dari sangkarnya dia yang selama ini gitu loh. Iya, yang sabar, nahan.
Yang ini ya scene yang dia berantem nyerang balik ya. Iya, yang itu, yang si nyokapnya Yeji ya, siapa sih namanya? Juri. Iya Juri, yang nyokapnya Juri sampai kaget gitu. Hah? Dia berantem gitu. Berantem. Iya sih, itu gue juga kayak ngelihat dia tuh pas, maksudnya si Sangtae juga kaget, tapi kayak gue tahu gitu loh, kayak si Sangtae, akhirnya gue bisa ngeliat nih ekspresi adik gue yang lain gitu loh, karena kan selama ini dia tiap lihat gue cuma senyum sabar gitu kan, terus ketika dia diserang sama Gangtae tuh si Sangtae tuh juga kesel, tetap berantem, tapi tuh dia di lain sisi kayak, wah akhirnya adik gue ada nih ekspresi wajahnya yang lain gitu, kocak sih. Iya benar-benar. Bahkan kalau diperhatiin kan yang di awal-awal kan si pasien-pasien yang di rumah sakit aja kan bilang kan, senyum lo menjijikan. Iya. Jangan senyum deh, ke si temennya itu kan selalu bilang jangan senyum. Gue senyumnya kayak gitu. Joker gitu. Iya senyumnya kayak Joker. Jadi kayak orang tuh bisa ngerasain loh kalau misalnya kita tuh senyum karena kita bener-bener bahagia sama kita senyum, tapi sebenarnya ada yang kita tutupin gitu. Iya. Jadi memang ya kita harus genuine kan. Harus inilah pasti, soalnya kalau genuine tuh pasti terpancar gitu loh, nggak bisa pasti kelihatan dan bisa dirasa orang gitu nggak sih? Ya misalnya kalau kita marah ya kita harus bilang, tapi bukan dengan cara yang agresif gitu. Bukan kayak si Monyong juga yang kesel dikit nusuk, ngelatain orang kan nusuk. Karena sebenarnya kan dia nggak niat nusuk juga ya. Tapi iya sih, kalau di drama itu si yang shaman itu loh yang itu juga kan karena orang tuanya kan. Iya, karena sebenarnya kan dia yang abusive itu ibunya, tapi kemudian bapaknya cuma ngeliatin doang, nggak istilahnya jadi orang yang nggak bisa ngelindungin dia gitu. Dia pengennya dilindungin bokapnya, tapi malah bokapnya ngira dia kerasukan setan gitu kan. Akhirnya malah dijual ke Saman gitu kan sama dia. Kayak anaknya jadi aneh gitu. Dia sampai jadi dual personality gitu kan. Iya benar. Sampai berubah jadi anak kecil lagi gitu. Iya, karena biasanya kalau yang akhirnya jadi multiple personality itu ya karena dia merasa kepribadiannya yang sekarang tuh nggak bisa, jadi dia kayak nggak bisa mengekspresikan atau dia nggak merasa bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepribadiannya yang sekarang gitu loh. Akhirnya dia memunculkan kepribadian baru yang bisa bikin dia merasa lebih secure. Makanya mungkin kan dia pribadinya anak-anak ya jadinya. Karena kan kalau anak-anak bisa ngomong apa aja. Kayak ini loh, kalau misalnya kayak kita nih, misalnya kita ngomong apa gitu yang kasar, pasti kan orang kayak langsung pandangannya negatif banget kan ke kita. Ini kalau anak kecil, misalnya anak kecil yang polos tiba-tiba ngomong kasar, pasti orang tuh responnya lebih kayak nggak boleh tahu gitu. Jadi kayak lebih nice kan. Itu sih menurut gue yang bikin dia akhirnya muncul kepribadian yang jadi anak yang kecil. Itu yang anak gue. Sama yang orang tua yang itu loh Ja, yang anaknya caleg ya, apa sih? Gubernur, presiden. Gubernur ya. Itu juga kan karena ini kan gak parenting style orang tuanya kan yang bikin dia kayak gitu. Karena kan kalau dia background keluarganya pintar semua, tapi dianya nggak pintar, maksudnya ya mungkin dibanding saudara-saudaranya yang lain dia yang biasa aja. Tapi bapaknya nge-treat dia tuh benar-benar kayak sampah gitu, kayak lo tuh anak gua atau bukan sih gitu, soalnya beda nih gitu. Jadi anaknya akhirnya ngelampiasin ya jadi foya-foya lah, jadi makin ngerjain hal-hal yang nggak benar gitu kan. Dan dia malah jadi manic disorder kan. Itu kalau manic disorder itu gimana sih? Jadi kalau manic disorder tuh dia kayak ini loh jadi kayak orang-orang yang hiperbola gitu. Jadi
Kalau mungkin kalau kita bilangnya tuh yang aduh lebay banget sih nih orang gitu loh. Itu dia bisa mengekspresikan sesuatu tuh dengan sangat-sangat imajinatif dan sangat-sangat seru gitu. Oh, Tapi makanya pas dia keluar dari rumah sakit itu dia sampai kayak ada apa sih? Ada kembang apinya segala ya scene-nya. Iya. Oh, maksudnya gitu. Iya, terus habis itu mereka tuh kayak jadi kayak kalau kayak kelihatannya tuh senang terus, happy terus. Padahal tuh di dalamnya tuh pasti banyak banget kesedihan yang dia simpan. Nah, permasalahan nih orang-orang yang manic disorder ini, mereka kan imajinatif ya. Nah, kondisinya sampai pada akhirnya nggak bisa bedain nih mana yang kejadian nyata, mana yang imajinasinya. Gitu, itu yang akhirnya bisa mencelakakan dia kan. Dikira sama semua gitu ya dia. Kayak gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak orang lo tau ini gak sih kalau di Bali tuh mushroom gitu. Enggak. Jadi kayak adalah di Bali tuh namanya mushroom itu. Jadi kalau kita konsumsi si mushroom itu tuh jadi kita bisa punya imajinasi yang ini banget, bisa jadi ketawa-ketawa mulu gitu-gitu loh. Kayak jadi fly gitu ya. Iya, nah orang manik tuh kayak gitu. Jadi dia tuh kayak jadi kan kesannya kayak kok selalu menyepelekan sesuatu sih kayak gitu kan, kayak mungkin bapaknya ngomel-ngomel dia malah kayak ketawa gitu. Jadi mungkin akhirnya membuat bapaknya tuh juga semakin kesal sama dia kan, padahal kan dia kayak gitu juga itu karena disorder yang dia alami. Kalau dari kalau dari dramanya tuh emang nunjukin ini ya, kebanyakan sisi parenting yang kemudian ngelit anaknya jadi kayak gini gitu loh. Ya nggak sih, kayak si Julie. Karena kan memang pada dasarnya di situ aja intinya ya. Gini loh, ya memang sih parenting tuh nggak 100% membuat seseorang tuh gimana pada saat dewasanya gitu. Cuma dia punya pengaruh besar. Bagaimana hubungan si anak dan orang tua itu tuh punya pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang gitu. Kayak misalnya pasti lo pasti ada kan beberapa karakter lo tuh yang lo ngerasa ini tuh terbuilding karena didikan orang tua gue gitu. Iya kan? Kayak value yang ada di keluarga kita, terus bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, bagaimana interaksi kita sama orang tua, itu tuh semua tuh punya faktor besar terhadap kepribadian kita kayak gitu. Walaupun juga kepribadian kita juga dipengaruhi oleh interaksi kita sama lingkungan lain selain keluarga. Tapi emang inti awalnya emang dari keluarga. Karena kan sekolah kan apa ya? Pernah dengar istilah sekolah pertama seseorang itu adalah orang tuanya kan? Ya karena ya emang kayak gitu kan kondisinya. Di situ sebenarnya nunjukin banget kan kalau misalnya people can change. Kayak kita semua deh, ya gue, lo, kita tuh bisa berubah asal kita mau. Itu aja kuncinya. Asal kita mau jadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Karena pasti semua orang tuh pernah melakukan kesalahan gitu ya. Iyalah, gila. Gak mungkin. Bukan manusia gue kalau gue selalu benar. Iya. Cuman kan bagaimana kita mengevaluasi diri kita itu yang harus diperhatiin kan. Iya. Kuncinya tuh di situ, bukan kuncinya di lo bikin salah, enggak, tapi bagaimana ketika dia bikin salah itu dia bisa mengevaluasi dirinya dia kan. Sampai akhirnya dia jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Menarik sih. Yang gue tangkap tuh di sini, maksudnya dari obrolan kita ya, itu tuh memang apapun itu tuh kalau misalnya kita dibiasain, itu ya bisa ngebentuk kita jadi kayak gitu. Ya
balik secara lagi ke nggak film. sadar ya. Secara nggak sadar ya balik lagi ke film gitu. Kayak yang terjadi sama Gang Tae kan juga kayak gitu. Gue kan terbiasa untuk nahan emosi sampai akhirnya dia nggak bisa untuk mengekspresikan emosinya kan. Jadi kayak ya gitu, apapun yang kita lakukan terus menerus dan sampai akhirnya jadi kebiasaan, ya itu bisa merubah kita baik atau buruk ya. Jadi kalau misalnya pun kita sekarang nih kayak mau jadi lebih baik lagi, terus ya udah kita pikirin apa nih yang akan kita lakukan ya supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Ya udah just do it gitu, do it terus-terusan sampai lo ngerasa, kayak gue mau berhenti deh, nggak bisa, lo harus lakuin lagi sampai akhirnya itu jadi kayak sesuatu yang lo lakuinnya kayak unconscious aja gitu karena lo udah terbiasa. Iya Betul. Jadi buat teman-teman mindful people semua, kalau yakin aja dalam diri kalau misalnya kita tuh bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Kuncinya cuma satu, kita mau dan kita konsisten melakukan hal itu.